Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini saudaraku. Ini adalah saat yang terindah di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. katakan saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus, menyembah Yesus. mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu, urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku, saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu.
mujizat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Ampunilah kami ya Allah dari semua ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami ada di dalam keadaan kudus dan berkenan. Dan firman-Mu itulah yang mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 kita akan baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita berbenah diri. Kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena kalau firman Tuhan katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, saudaraku, itu artinya seperti janji Tuhan, dunia yang kita tempati saat ini akan binasa di dalam nyala api. Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita mempersiapkan hidup kita supaya ketika waktu itu terjadi, kehidupan kita bisa benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, ingat, Allah Bapa di sorga itu setia kepada dirinya sendiri. Artinya begini, Bapa itu setia pada keadilannya, Bapa itu setia pada kebenarannya, Bapa itu setia kepada kesucian dan kekudusannya, Bapa itu setia kepada tatanannya, setia kepada aturannya. Jadi Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Tetapi seperti yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau saat ini ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sebagai orang percaya kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus melihatnya sebagai kesabaran Tuhan yang ingin menyadarkan kita bahwa kita harus bertobat. Kenapa? Karena Allah menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Saudara, perhatikan ini. Mengapa Allah menghendaki jangan sampai ada seorang pun yang binasa? Sebab Allah tahu benar betapa tersiksanya, betapa menderitanya jika ada satu jiwa saja yang terbakar di dalam api neraka. Saudaraku, persoalannya adalah penderitaan di dalam api neraka itu tanpa batas waktu. Jadi bukan sebentar, bukan sesaat, bukan sehari dua hari. Tidak, selamanya, kekal, saudaraku. Itulah kenapa yang Bapa di sorga mau kita berubah, kita bertobat. Jangan sampai kita ditimpa oleh keadaan ini.
Sebab kalau kita mau membaca terus kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ini, lalu kita lanjutkan lagi, kita baca ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, membaca kebenaran firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi ini suatu kengerian yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan ini suatu kengerian yang sangat luar biasa? Karena kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari, jika ada angin badai, banjir, gempa atau tsunami, saudaraku, manusia panik, manusia ketakutan, manusia berlomba-lomba berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana alam yang terjadi itu. Saudara, kalau untuk hal yang seperti itu saja kita takut, kita berusaha untuk menyelamatkan diri dari bencana yang terjadi itu, bagaimana kalau sampai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini digenapi dan dunia ini harus hangus di dalam nyala api? Saudara perhatikan baik, ketika waktu itu terjadi, tidak ada lagi tempat perlindungan. Perhatikan itu, tidak ada lagi tempat perlindungan. Satu-satunya perlindungan kita adalah kepada Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bisa melindungi kita kalau saat itu terjadi Tuhan tidak pernah menemukan hidup kita berkenan di hadapannya? Maka ini adalah satu kengerian. Ingat, kalau itu terjadi dan kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku, saya sudah katakan tadi, Tuhan itu setia kepada dirinya sendiri. Artinya setia pada keadilannya, setia pada kebenarannya, setia pada kesucian dan kekudusannya, dan setia kepada semua tatanan dan aturannya. Jadi kalau hidup kita tidak berkenan, lalu api dari sorga itu akan menghanguskan dunia ini, saya mau katakan Tuhan tidak bisa menolong kita. Karena Tuhan hanya akan menolong orang-orang yang selama hidup di dunia ini benar-benar berlindung kepadanya, hidup takut akan Dia, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenarannya, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita membaca ayat yang ke-11, firman Tuhan memberikan peringatan keras. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, ini teguran yang sangat keras. Artinya kalau hari ini kita sudah tahu bahwa api Tuhan akan membakar dunia ini dengan segala isinya, lalu kalau kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat, firman Tuhan katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau berubah, saya mau katakan kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Karena kita sendirilah yang menggiring diri kita untuk dibakar di dalam nyala api itu, saudaraku. Oleh sebab itu, mendengarkan teguran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita harus benar-benar mengambil keputusan untuk bertobat sebelum terlambat. Ingat sekali lagi, saya katakan, kita harus bertobat sebelum terlambat. Kita harus mulai memeriksa hidup kita, lalu kita berjuang untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk berubah dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu
yang benar-benar menegur kami dengan sangat keras, di mana saat ini kami harus benar-benar memperhatikan, memeriksa seluruh hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Dari kebenaran firman yang kami terima saat ini, ya Allah, kami mau berbenah diri, kami mau berjuang untuk berubah, kami mau berjuang untuk bertobat, karena kami tidak mau pada akhirnya kami akan binasa di dalam api yang akan menghanguskan dunia ini dengan segala isinya. Ya Bapa, kami mau kembali kepadamu. Roh Kudus Tuhan membelas kasihani kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, lalu di sisa umur hidup kami, sambil menanti-nantikan waktu Tuhan tiba, kami mau menjaga kehidupan kami, supaya tetap ada di dalam kesucian, ada di dalam kekudusan, ada di dalam kesalehan, supaya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.